Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya sudah ada di studio saya di Jakarta sepulang dari Bali. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik atas video kemarin. Dan ini dibuat langsung karena ada pertanyaan ya. Selanjutnya kita mau ngapain gitu, apa yang harus kita lakukan. Dan saya ingin menjawab dengan sesuai dengan judulnya nih ya. Moon Guang Crisis and Home Alone Investment Strategy. Ini terlalu banyak nonton movie kelihatan saya. Moon Guang itu adalah salah satu tokoh di film Parasite, ya, film Korea yang bagus itu ya. Dia mengatakan we don't have money, berarti nggak ada income. We don't have house, berarti nggak ada aset. Only debt, hanya hutang. Ya, dan terlihat Moon Guang dengan suaminya yang tinggal di bunker itu kelihatannya nggak punya anak, udah menua, tidak punya anak. Ini masalah demografi ya. Dan kemarin saya sampaikan ini cerita di Inggris ya, jadi penduduk menua, kemudian banyak utang dengan tingkat pajak udah tinggi, itu susah ya. Jadi maksudnya ingin saya sampaikan jawabannya ya jangan seperti Moon Guang ya. Bagaimana kita harus punya income, bagaimana kita harus punya aset dan teliti, jangan berhutang ya. Saya kalau hutang tuh selalu ingat hadis Nabi ya, riwayat Baihaqi, hati-hati hutang, sebab hutang itu adalah sumber kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Juga ada hadis riwayat Ibnu Majah kalau tidak salah, bahwa mereka yang berhutang dengan niatan tidak bayar hutang akan dianggap sebagai pencuri yang tidak berhak masuk surga gitu. Nah ini jadi menuntut ini ya, menurut saya percaya bahwa krisis itu tidak datang seketika. Ini adalah akumulasi dari suatu attitude yang keliru, terutama terkait dengan kemakmuran ya. Jadi bagaimana sesuai dengan saran Nabi Yusuf, kita harus produktif ya. Bahkan dengan pandemi ini juga kita harus mengalokasikan perhatian kepada kesehatan ya. Ya kita produktif sebagai diri kita sendiri, jadi kita invest di mulai dari apakah cara berpikir ya, kemudian bersosialisasi, dan tentunya ya kita punya aset juga produktif. Saya menyarankan sebenarnya merevisi, menabung itu tidak cocok di kampanyekan untuk anak-anak. Menabung itu lebih tepat untuk orang tua. Jadi anak-anak itu adalah bagaimana mereka bisa bekerja. Katanya untuk Sugi itu ada dua ya, jadilah inventor dan investor ya. Jadi paham di pasar modal gitu. Dan sekarang saya akan masuk nih ya. Kalau tadi sebetulnya mencegah mengguang itu harus punya habit yang hebat ya. Kita belajar, kita bisa bikin sesi lebih lanjut. Nah, apa itu Home Alone Investment Strategy ya? Ini film Home Alone dan ini juga saya pahami setelah krisis 98 dan 2008 ya, bahwa if crisis happen in our home ground and we are alone, get out. Ya, dulu 98, nanti kita bisa bikin video. Setahu saya juga saya udah ya. Itu salah kita. Kita dulu kurang produktif. Kita punya current account deficit itu makin besar ya, dan sementara itu faktor eksternal yang tidak bisa kita lawan, kita bisa kita kendalikan. Itu penguatan dolar udah terjadi sekitar 3 tahun sebelum 98 gitu ya. Nah, 2008 menurut saya itu crisis not happen in our home ground and we are not alone. Yang kita hadapi itu adalah volatility, tapi kalau kita gunakan acuan untuk cuan, wah itu kesempatan kita buat invest gitu ya. Nah, 2013 menurut saya salah kita, karena sekali lagi kita mengalami current account deficit, saat itu rupiah anjlok 23%. Sekarang ya dunia menurut saya akan menunjukkan sekarang nih yang pabalitnya ini ya, adalah volatility itu akan terus terjadi. Jadi bagaimana menghadapi volatility, bahkan terkenal sekarang yang namanya VUCA kan ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity environment, yang membuat kita itu fragile. Nah, di baju saya ini adalah agile di sini, gimana kita itu bisa lincah lah gitu ya. Saya sarankan begini, jadi kita harus melatih ini. Agile ini ternyata singkatan. E-nya anticipated changes ya. J-nya itu generate confidence. Kita generate confidence, kita masih punya waktu ya. Kita masih bisa belajar, kita bisa invest gitu ya. Kemudian I-nya initiate action. Ya, I-nya initiate action. Harus ada aksi, jangan cuma di teori saja, tapi kita harus lakukan suatu aksi investasi ya. Investasi adalah menanam keberuntungan ya. Nah, yang paling penting itu L.
liberated thinking ya. Jadi berbagai asumsi yang kayak tadi saya sampaikan nabung itu keliru ya. Bahkan nanti saham investasi jangka panjang itu pun kalimat yang belum sempurna karena market itu digerakkan oleh fear and greed. Baiknya kita belajar balancing fear and greed. Saya sendiri pakai statistik nanti. Jadi terus lakukan yang namanya upaya-upaya untuk melakukan dialektika ya gitu. Nah, I-nya evaluate result ya. Jadi kita harus evaluasi hasilnya, nanti juga adalah proses rebalancing ambil untung gitu ya. Nah, home loan investment strategy kalau kita lihat apa yang sebetulnya yang saya sampaikan kemarin itu ya, bahwa kita pas benar nih, kita kebijakan kita so far itu bagus ya gitu, dan di luar juga memang lebih parah. Yang ada tuh volatility yang sekarang memang fokus asing itu mereka concern sekali dengan dampak negatif dari kenaikan agresif the Fed dan memang perang ya, dan so far ya sebetulnya boleh dilihat Indonesia relatif bagus. Asing itu keluar dari obligasi negara ya, bond yield terakhir saya lihat 7,5 untuk 10 tahun, menurut saya itu bagus ya, itu kesempatan. Jadi nanti gunakanlah acuan-acuan ya. Video ini sengaja saya bikin pendek supaya nanti kita bisa bikin semacam modul ya, silabus gitu ya, dengan tadi saya sampaikan tadi, pertama investlah pada habit yang hebat ya, mencegah karakter seperti Moonguang, karena di dunia ini yang terjadi adalah Moonguang krisis ya. Jadi kristal huta barat sebetulnya ya, krisis total hutang tambah berat. Dan untuk investasi kita lihat bahwa bagaimanapun dunia ini kelebihan uang, Indonesia relatif bagus, harusnya ada value di sini ya, kita perlu belajar. Nanti yang saya sampaikan top down approach itu harus diperkuat juga dengan bottom up approach ya, dan valuation dari para analis. Demikian, semoga bermanfaat.